mengupdate, delete itu sudah kita lewati. Nah, sekarang kita akan mencoba berkaitan dengan file, di mana di pertemuan 20 ini kita belajar mengenai gimana cara mengoperasikan file pada saat kita mengupload, kemudian mendownload dan sebagainya. Nah, ini salah satunya mahasiswa itu mampu apa aja. Di sini ada memahami konsep pengelolaan file, ya, pengelolaan file, di mana nanti gimana caranya kita akan mengupload datanya. Kemudian setelah itu gimana cara membukanya, hasilnya seperti apa. Kemudian memahami konsep membaca file tersebut di dalam web itu sendiri. Kemudian di situ memahami konsep menulisnya file itu sendiri juga ada di sini. Kemudian di sini ada pengelolaan file itu gimana caranya, memanipulasi file gimana caranya. Di sini akan diajarkan juga dan tentunya nanti kita akan praktek juga. Ya. Jadi di situ waktu yang kita butuhkan adalah 100 menit, di mana mahasiswa itu harus melakukan, nanti kita akan melakukan semacam diskusi juga, di mana prosesnya pada saat kita mendownload atau mengupload file yang sudah kita sertakan di dalam web itu sendiri. Ya. Kemudian apa yang didapat nanti, yaitu nanti mahasiswa bisa mempraktekkan sendiri dan memecahkan kasus permasalahan yang kaitannya dengan yang kasus sebelumnya. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar database, ya, terkait dengan SQL. Nah, tentunya kita akan gunakan lagi, ya, gunakan lagi yang nantinya kita akan berkaitan dengan lanjutan dari kasus yang sebelumnya dengan menambahkan, misalnya menambahkan file gambar atau yang di dalam kasus tersebut. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini pertemuan 20 yang kemarin. Nah, kemudian kita akan kembali ke ini, ke presentasi di bagian ini. Nah, ini kita kembali lagi ke bagian ini. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran yang saya besarkan. Jadi tadi ada konsep di mana mengelola file, ya. Mengelola file itu nanti prosesnya berkaitan dengan cara kita file itu kita upload, kemudian gimana membuka konsepnya, membuka itu dari hasil dari yang kita upload itu kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian akan kita lakukan proses membaca file itu sendiri. Kemudian kita menuliskan ini kaitannya dengan pada saat kita menyertakan teks yang ada di dalamnya. Ya. Ini yang nanti kita akan coba di dalam proses bisnis kita. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ini alokasi waktu kita adalah 100 menit. Jadi satu pertemuan ini semoga sih bisa kalian bisa terima. Kemudian kita bisa mencoba, kemudian kita mempraktekkan juga. Oke, kita masuk ke bagian pengertian dari upload itu sendiri. Upload itu seperti apa sih? Upload ini adalah merupakan kebalikan dari download tentunya. Upload itu ada saat proses pengiriman file, ya, yang tersimpan di komputer lokal, ya, komputer lokal, kemudian lewat sistem jaringan, mungkin berkaitan dengan internet itu sendiri. Kemudian akan secara umum upload itu akan diartikan bahwa proses transmisi data ke dalam pemakaian komputer itu sendiri. Ya. Kemudian ada selain upload adalah download. Nah, download itu merupakan sebuah aktivitas, ya, yang dilakukan pada saat untuk mendapatkan file itu yang ada di internet. Ya. Itu konsep secara umum. Tapi yang kita pelajari ini gimana cara membuatnya pada saat kita mengirim, ya, file itu ke dalam server sendiri. Kemudian gimana caranya untuk melihat, ya, melihat langsung seperti itu, ya. Nah, nanti ada konsepnya karena ini berhubungan dengan teknis berkaitan dengan pemrograman, di mana kita harus membuat semacam apa? Membuat formnya, tempat untuk menampung upload itu sendiri. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini proses yang akan kita pelajari nanti, ya. Tentunya untuk membuat proses file ini tentunya ada butuh persiapan database-nya, ya. Nah, persiapan database ini yang kemarin yang kita lanjutkan dari kasus sebelumnya di materi pembelajaran di pertemuan ke-19 itu kita sudah membuat semacam struktur dari tabelnya itu sendiri. Nah, di dalam struktur itu kita belum menambahkan untuk menampung data, yaitu foto kemarin, ya. Kemarin hanya misalnya kasusnya adalah mengenai mahasiswa, tabel mahasiswa, di mana tabel mahasiswa itu ada NIM, ya, kemudian nama, alamat, kota, jenis kelamin, dan satu lagi adalah berkaitan dengan tanggal lahir, ya. Nah, saya ingin menambahkan satu lagi file untuk mengupload file nanti, yaitu nanti kita ingin mencoba menambahkan file itu nanti berupa gambar, yaitu foto dari mahasiswa itu yang nanti kita akan upload, ya, sesuai dengan prosesnya di situ.
Nah, di sini tentunya pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan database ya. Tentunya kalian sudah ada, tinggal menambahkan tadi. Kemudian urutan kedua adalah membuat folder directory yang nantinya untuk menampung semua gambar atau berkaitan dengan file yang untuk penampungan itu. Jadi nanti kita membuatkan folder itu sendiri. Nah, tempatnya adalah nanti berkaitan dengan penyimpanan file itu, nampung di situ. Nah, nanti akan saya demokan prosesnya. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan koneksinya. Tentunya kalau sudah berkaitan dengan database, hubungannya pasti ada butuh adalah koneksi PHP ke SQL-nya. Ya. Setelah ini dibuat, kemudian kita merancang desain interface-nya. Nah, ini bicara interface ini berkaitan dengan form-nya, ya. Form yang nanti kita untuk menampung data itu. Ya. Kemudian sekali juga berikutnya adalah berkaitan dengan source code-nya, ya. Gimana caranya untuk mengupload file. Nah, ini nanti kita akan mencoba script-nya seperti apa, akan saya demokan juga biar kalian lebih memahami konsepnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan pertama adalah merancang database-nya. Bagian name, nama mahasiswa, alamat kota Islamik ini yang sudah kita bikin sebelumnya. Ya, karena kita kan sebelumnya sudah belajar mengenai input data, mengambilkan data, kemudian mengubah data. Itu kan kemarin kita sudah belajar di bagian struktur ini. Kemudian pada hari ini kita sudah belajar mengenai gimana cara mengupload file. Nah, mengupload file ini tadi kaitannya dengan gambar atau foto yang akan kita upload. Nah, makanya kita membuat tambahan satu file baru, yaitu berkaitan dengan build foto. Bebas sih sebetulnya penamaannya, karena ini terkait apa? Terkait dari nanti pada saat kita akan panggil variabel itu sendiri. Di sini kita menggunakan varchar ya. Dan kemarin kalau saya bicara varchar itu sudah hal biasa waktu kalian belajar di materi sebelumnya. Materi apa? Basis data. Di sini saya langsung ke pokok permasalahannya berkaitan dengan materi yang saya berikan. Ya, jadi bukan materi yang di mata kuliah yang lain, tapi berkaitan dengan materi saya. Jadi kebetulan kalian sudah belajar mengenai database basis data. Nah, ini pastinya sudah mengenal namanya varchar juga. Ya. Nah, di sini penguploadan file itu sebenarnya ada dua cara, yaitu menggunakan varchar. Ini kenapa? Karena saya nanti menyertakan nama dari file itu sendiri dan folder yang akan disertakan. Jadi kalian membutuhkan varchar. Sebenarnya ada satu lagi yaitu blob. Blob itu akan menyimpan gambar itu, akan memperberat server kita pada saat kita panggil datanya. Makanya saya menyarankan kalau bisa itu ada di bagian penulisan folder itu ada di dalam file itu. Jadi file-file semua itu akan masuk ke dalam folder itu. Jadi semua kumpulan gambar itu ada di dalam folder itu lebih memperingan dari server itu sendiri. Ya. Jadi tentunya nanti akan saya tunjukkan proses yang ada di dalam ini. Ya. Kemudian kita gimana cara menampung proses data ini? Tentunya kita butuh namanya folder, namanya gambar. Ya. Gambar itu nanti akan kita buat di dalam folder itu sendiri, ya, yang di dalam tempat penampungan data. Oke, kita lanjut di sini. Cara membuatnya di sini sudah ada. Jadi ada dua cara ya. Ini saya tuliskan biar kelihatan semua. Ada dua cara membuat membuat menambah file baru, yaitu dengan menggunakan tools yang ada di PHP Pipedrive. Mungkin saya rasa PHP Pipedrive sudah tak asing lagi, kalian sudah belajar ya. Jadi kita tinggal menambahkan yang ada di situ, ya. Dengan menambahkan apa? Satu file baru. Nah, satu file baru nanti isinya apa? Saya ingin menambahkan foto. Tadi kan ada yang menambahkan foto. Nah, ini contohnya ya. Kemudian varchar, tadi tipenya varchar. Kemudian linknya kita mendapat ukurannya adalah berapa karakter? 100 karakter. Sebenarnya boleh kurang ya, jadi bisa kalian tentukan karena kadang ada nama file itu yang ukurannya panjang ya. Jadi tentunya kita harus membatasi kira-kira berapa. Kemudian cara kedua, ini jadi jangan semua di cara ini kita lakukan semua, jangan, karena nanti kalau cara pertama sudah digunakan, kemudian masuk ke cara kedua, ini akibatnya nanti terjadi duplikat. Ya. Makanya pilih salah satu cara. Nah, cara kedua yang ini mungkin sudah diajarkan di bagian materi basis data. Jadi di situ kalian tentunya sudah belajar mengenai penggunaan query. Nah, penggunaan query kita cukup menambahkan di sini adalah akun table. Nama tabelnya itu sendiri. Kemudian add, tambahkan apa? Misalnya kita akan menambahkan foto nih, ya. Kemudian lanjut di situ adalah varchar. Ini jumlahnya sama kayak tadi di atas. Itu juga menambahkan varchar. Kemudian 100 ini ya. Kemudian baru kita akan masuk ke sini. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini cara proses menguploadnya nih, ya.
Menguploadnya di sini kita menuangkan membutuhkan dari foto itu sendiri ya. Nah, tadi kan ada upload prosesnya, kita butuh foto, kemudian di sini ada input type-nya file, kemudian ada name gambar, itu adalah nanti akan dikirim ke bagian variabelnya. Ya, jadi proses itu pada saat kita kirim nanti akan masuk ke dalam proses pada pencarian datanya. Ini adalah potongan dari kode program yang harus kita sertakan. Oke, berikutnya dari potongan kode program tadi akan memunculkan apa? Ini yang kemarin kita sudah bikin nih, ya. Jadi ada text field, kemudian ada text area, kemudian ada combo box, kemudian ada radio button, ya. Kemudian di sini ada kalender. Nah, ini yang foto tadi yang kita bikin. Jadi butuhnya dengan choice file. Jadi kita tinggal proses pada saat kita. Ini prosesnya, dokumentasinya, proses mengupload file. Jadi kita pada saat kita pilih data yang lain kita sudah isi, kemudian kita pilih choice file, kemudian dia akan masuk menentukan pilihan gambar yang kita akan sertakan, maka dia akan masuk. Ya, ini konsepnya yang ada di bagian proses di bagian menentukan. Nah, hasilnya nanti akan muncul seperti ini. Ya, data yang sudah kita cantumkan tadi akan masuk ke dalam hasil. Oke. Nah, ini demo program. Ini demo program saya langsung ke bagian penggodaan di sini. Jadi saya butuh ini dari web. Nah, kemudian saya masuk ke sini. Kita masuk ke bagian proses tambah data. Oh, belum kelihatan ya? Oke. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kita masukkan data baru, misalnya tes. Name-nya dengan kasih 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian namanya misalnya Dodi, kemudian Bandung, misalnya laki-laki. Umur kita tentukan sendiri, choice file, kemudian kita tentukan dari gambarnya, kemudian kita baru kita tambah. Nah, nanti otomatis data itu akan nambah di sini. Ya, ini nama Dodi yang tadi, ya, otomatis akan masuk di sini. Nah, itu adalah proses di bagian konsep pada saat kita mengupload data. Jadi apa yang kita upload kita tentukan pilihan filenya, extensionnya, kemudian ini berkaitan dengan gambar maka akan masuk di sini. Oke, ini yang konsep yang kita masukkan. Ya. Kemudian di sini kembali lagi ke tadi sampai ke bagian proses. Ini sudah, ini sudah. Nah ini tadi sudah sampai ini ya. Oke, demo sudah. Kita masuk lagi di sini kita akan mendemokan dari program yang akan kita jalankan seperti yang sudah tadi yang berkaitan dengan proses bisnisnya yang akan kita tampilkan. Nah, kembali lagi ke bagian kode program tadi. Ya. Prosesnya adalah mulai menambah data. Ya. Menambah data di sini. Ini sudah ada kode programnya. Nanti kita kalian bisa tinggal mencontoh dari apa yang ini. Di sini ada in-type multi-platform data. Ini penting, ya. Ini kebetulan kemarin kalian tinggal melanjutkan dari apa yang sudah kalian ketik. Di sini ada tambahan baru adalah ini multi-platform data, di mana fungsinya untuk apa? Untuk memilih data. Ini kalau kaitannya berkaitan dengan file, ya, entah itu filenya gambar atau filenya itu berupa dokumen, pasti kita harus menambahkan type multi-platform data. Bila mana kita tidak menyertakan ini, akibatnya apa? Data file berupa file itu tidak bisa terkirim, ya, tidak bisa terkirim, jadinya mengakibatkan tidak tersimpan ke dalam database, ya, itu dia. Nah, pertama yang sudah kita sertakan adalah dengan multi-platform data, kemudian berikutnya ke bawah. Nah, ini kan yang kemarin yang sudah kalian bikin. Nah, di sini ada tanggal lahir, kemudian ada di bagian bawah ini mengenai upload foto, ya. Di bagian upload foto ini yang nantinya digunakan untuk menampung file yang akan kita kirim nanti. Kalian berdasarkan dari apa? Gambar. Dan jangan lupa kalian sertakan di sini adalah name-nya ya, name dari gambarnya. Karena name gambar ini yang nantinya akan kita akan panggil sebagai variabel, ya, sebagai variabel. Oke. Ini yang penting ya, sebelum kalian nanti mencoba. Untuk berikutnya kita bermain dengan kode programnya nih. Ini yang kemarin yang sudah kalian kerjakan juga, sudah dicoba. Nah, kita hanya fokus menyisipkan file itu sendiri. Nah, di mana di sini file ini adalah berkaitan dengan foto kan tadi. Nah,
variabel baru adalah namanya foto di sini ya. Kemudian isi bagian sebelahnya itu adalah pemanggilannya. Kalau di sini adalah menggunakan post karena sesuai dengan metodenya. Karena ini kaitan dengan file, maka dia menggunakan variabelnya adalah file. Di mana di dalam file itu pasti ada apa? Ada nama. Makanya di sini ini adalah memanggil name-nya. Kemudian name yang ada di bagian belakang ini adalah nama dari file itu sendiri. DBR ini ya, yang ada di sini dia mengambil dari name yang ada di form itu sendiri. Ini DBR. Ya, namanya juga DBR. Kemudian ini name ini adalah name dari nama file itu. Ya. Oke, kemudian lanjut di sini ya. Nanti kemudian kita menggunakan gambar. Nah, ini ada contoh gimana cara memanggil gambarnya. Dan nantinya berdasarkan dari proses kita menentukan berdasarkan gambar itu kan ada JPG dan PNG, maka dia menentukan pilihan JPG dan PNG. Ya. Kemudian di sini ada explode. Explode itu adalah nanti untuk memisahkan titik dengan nama extension dari file itu sendiri. Jadi nanti ini adalah mengambil variabel dari foto ini ya. Oke. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada file TMP ya, di mana di situ untuk menentukan temporinya. Masing-masing laptop kalian pasti memiliki memori untuk penyimpanan dari file yang kalian lihat di dalam browser. Kebetulan ini kita bermain dengan pemrograman di web, berarti munculnya di web. Kemudian di sini ada batasannya adalah ukuran dari 300.000, kita adalah 3 mega ya. Nah, di mana di situ untuk membatasi dari nilainya. Oke, berikutnya masuk ke bawah. Nah, di sini butuh namanya gambar ya. Berarti kita butuh foldernya adalah nama folder gambar. Nah, mungkin ini letaknya di mana Pak? Nah, mungkin saya bisa gambarkan di sini. Kalian menyimpannya kan biasanya menggunakan namanya SMPP. Ya. Ini adalah folder tempat penyimpanan pertama di programnya nanti. Ya. Setelah SMPP, kemudian di sini akan masuk ke dalam folder baru lagi, yaitu htdocs. Ya. Nah, di dalam htdocs kalian bikin folder lagi, yaitu adalah berkaitan dengan nama folder yang untuk menampung semua file-file yang ada di situ. Ya, misalnya contoh di sini adalah kasih nama kelasnya SM02, SINP, ya, SINP, kemudian 002. Kemudian setelah ini kalian baru bikin nama folder baru gambar. Ya. Nah, gambar. File-file semua ada di mana? Di dalam sini ya. Sementara di sini adalah folder namanya gambar di situ. Nah, makanya di sini kenapa ada bagian mob upload file ini ada namanya gambar di sini. Itu adalah menunjukkan dari folder itu sendiri. Ya. Kemudian kalau seandainya nilainya sudah benar, tidak ada masalah misalnya, sudah benar nih prosesnya, maka di sini ada proses penyimpanan data. Seperti biasa kalian kalau menggunakan rumus, ya, rumus query-nya adalah insert into mahasiswa nama table, kemudian nama filenya kalian sebutin semua. Baru isi berdasarkan dari variabel-variabel yang sudah kita tuliskan di atasnya tadi. Ya, ada name, nama, dan sampai bagian portfolio. Nah, jika dia sudah tidak ada masalah, sudah benar, maka akan dilarikan kemana? Tampil ke PHP. Setelah dilihat, dicek di sini semua. Oh, ternyata tidak ada kesalahan nih. Nah, jika tidak ada kesalahan, maka akan dilempar ke bagian tampil ke PHP. Dan jika tidak sesuai atau tidak masuk ke dalam table, maka dia akan masuk ke dalam proses di mana data itu gagal tersimpan. Jadi ini ada semacam kondisi untuk mengecek bagian apa? Bagian restart yang ada di sini. Ya, semoga dipahami prosesnya. Oke, nah itu adalah konsep di bagian prosesnya. Nah, kemudian di bagian bawah apa? Oh, di sini ada else lagi. Berarti ada kondisi di dalam kondisi. Kondisi yang ada di bawah, ya, ini menunjukkan bahwa ketentuan itu kan harus berdasarkan dari extension dari masing-masing. Kemudian kita menggunakan gambar, yang kita butuhkan hanya PNG sama JPG. Maka di situ hanya PNG sama JPG saja yang akan disertakan. Sedangkan kalau kita atur dia di bagian atas ini kan kita lihat kondisi di mana letaknya, ada di bagian atas, if yang ada di bagian ini ya. Ya, extension itu. Jadi dia yang menentukan bahwa apakah nilainya benar atau enggak. Extensionnya itu. Tadi kan saya bicara di bagian extension itu kaitan dengan yang di atas. Extension yang di atas itu adalah berkaitan dengan file JPG sama PNG. Makanya dicek adalah ini. Kalau sudah sesuai nilainya benar, maka dia akan menjalankan. Kalau tidak sesuai, maka dia akan munculkan apa? JavaScript-nya ini. Ya, jadi ada tulisan maaf extensi
asli gambar dari yang Anda kirim adalah bukan merupakan file PNG atau JPG, maka dia akan muncul ini dan dia akan kembali lokasinya itu kembali lagi ke halaman tambah data. Itu ya, semoga dipahami konsep ini sebelum kalian mempraktekkannya. Kemudian selain itu, tadi kan untuk menambahkan data dari form ya. Nah, sekarang gimana cara menampilkannya? Ya. Cara menampilkannya di sini kalian tinggal menyertakan proses. Tentunya kalian sudah pernah belajar waktu di semester 1 sudah belajar proses pada saat menampilkan gambar. Nah, menampilkan gambar tentunya ini sudah ada proses namanya IMG, image. Kemudian di sini ada source ya. Di mana source itu adalah foto yang ada di dalam database. Ini adalah kita mengambil database. Sementara yang kemarin yang kita sudah bikin ada yang bagian atas ya. Kita hanya menambahkan bagian cara menampilkan gambar. Tapi jangan lupa ya, namanya gambar itu kan bisa ukurannya beda-beda. Ada ukurannya 1000 pixel, 800 pixel. Nah, kalian harus membatasi. Membatasi kira-kira berapa? Membatasi kira-kira di sini ukurannya. Misalnya kalau pas foto itu berapa sih? 100. Ya udah kita 100 pixel. Kemudian tingginya berapa? Tingginya kalian atur misalnya 140. Jangan terlalu besar ya. Nanti kalau terlalu besar akibatnya apa? Akibatnya proses itu nanti di gambar itu jadi tidak rapi. Nah itu dia ya. Tolong itu nanti dipahami konsepnya. Untuk yang lain masih sama perintah-perintahnya. Di mana perintah-perintah itu masih untuk berkaitan dengan edit, hapus itu nanti akan berlaku juga prosesnya. Oke, dan sini hanya mungkin diperjelas lagi nanti pada saat kita mempraktekkan langsung ya. Jadi pada saat proses nanti kalian akan tahu apa yang perlu kita tambahkan, mana yang harus kita sisipkan di situ berkaitan dengan data. Ya. So itu nanti kita demokan pada saat kalian mempraktekkan. Oke, silakan nanti pada saat kalian berlatih, ya jangan lupa jika ada yang kurang paham silakan nanti kalian langsung tanyakan karena ini berkaitan dengan praktek tentunya butuh waktu dalam pemahaman konsep apalagi berkaitan dengan kode program. Mungkin itu aja mungkin bisa saya demokan ya. Nanti pada saat kalian mempraktekkan tentunya akan lebih paham lagi pada saat proses. Oke, kita coba praktekkan yang sudah nanti kita lihat ya apakah ada yang sudah berhasil atau belum dari ini ya dari program yang tadi yang sudah saya jelaskan dari awal. Nah, silakan dicoba dulu. Mungkin nanti kalau ada trouble, silakan nanti langsung tanyakan. Mungkin ini silakan yang sudah ada, silakan lagi program ya. Oke, sudah? Nah, oke. Coba kita praktekkan di situ hasilnya. Oke, coba inputkan prosesnya. Untuk masalah desain belakangan nggak apa-apa. Yang penting konsep fungsionalnya jalan dulu. Ya. Fungsinya jalan dulu. Kemudian nanti bicara front end itu adalah bagian belakang. Oke. Terus cari nomornya. Oke. Submit. Oke. Nah ini ada yang sudah berhasil ya. Jadi bahwa pembuktian yang tadi yang sudah kita coba jalankan itu sudah terbukti bahwa itu jalan ya, konsepnya jalan. Nah itu pastikan juga selain itu ada di dalam database-nya juga apakah masuk enggak. Nanti di dalam database pasti ada muncul semacam di dalam dokumen itu nanti ada munculkan apa? Nama filenya, kemudian nama folder dari penyimpanan yang ada di sini ya. Itu yang nanti akan tersimpan di dalam database dan tentunya di dalam folder tadi yang ada di gambar ini tentunya ada nama file gambar itu sudah yang kita upload yang mana? Oke, tanya. Dari yang saya jelaskan tadi mungkin ada gambaran sebelum kita nanti ke depan akan mempraktekkan. Mungkin saat barangkali ada yang ditanyakan, silakan tanya Pak. Bagaimana Pak? Silakan. Tadi kan uploadnya gambar apa ya? Oh ya. Berarti bisa kayak Google Doc itu nggak Pak ya? Uploadnya mungkin Word atau PDF atau video gitu. Oke. Nah, di sini kalian bagus. Jadi di situ tidak hanya gambar ya. Berkaitan dengan data yang akan diupload itu bisa banyak. Nah, itu saya masuk ke dalam kode programnya. Nah, di sini di dalam kode program ini ada yang nanti kalian untuk latihan, ya. Tentunya ada menentukan extension. Kebetulan ini kita bicara mengenai gambar yang kita upload. Jadi ekstensi yang kita butuhkan apa? Oh, ternyata ekstensinya di sini saya menentukan hanya JPG sama PNG. Jadi pada saat kita upload ya kita cari yang berdasarkan dari gambar itu. Terus gimana kalau seandainya bukan JPG atau PNG? Akibatnya apa? Ditolak. Ya. Jadi penentuannya gimana kalau seandainya pengen, siapa tahu di antara kalian ingin mengupload suatu data berupa
nanti kita tambahkan di bagian mana? Di bagian ini. Jadi di sini ekstensi, kemudian kita tambahkan, oh saya butuh Excel, oh butuh doc. Kan biasanya di perkantoran atau kan biasanya mengupload itu kan berdasarkan dari dokumen. Nah nanti ada seperti itu. Semoga dari jawaban ini mungkin bisa menjawab ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang tanyakan berkaitan dengan ini? Silahkan. Terus apakah ada batasan file Pak yang diupload? Oke, yang bagus juga. Batasan Size-nya ya. Oke, nah kebetulan di program ini yang sudah dirancang ini kebetulan sudah ada pembatasannya. Jadi memang benar kalau file itu pasti ada batasnya ukurannya berapa, ya. Misalnya kita batasin kalau umpama untuk gambar, tadi kan kita bicara gambar berkaitan dengan pas foto ya. Pas foto mungkin ukurannya mungkin nggak terlalu besar, ya. Jangan sampai kita mengatur ini. Kita batasin kira-kira berapa mega. Ya. Nah di sini misalnya kita di sini ada tambahan size ya. Jadi di dalam size ini membatasi jumlah berapa file size dari ukuran gambar itu sendiri. Berapa mega, berapa. Nah, kita atur. Kira-kira kalau pas foto itu apakah itu 1 mega? Kalau kira-kira terlalu lebih, alangkah baik kita kurangin. Jadi di sini dibatasi. Di sini ada kondisi ya. Jika file size-nya ini saya gunakan 3.000 ya, 300.000. Ya, 300.000 itu mungkin memakai sekitar 3 mega atau berapa. Nah, itu kita batasi. Jika lebih dari itu, maka langsung akan muncul error. Bukan muncul error, tapi semacam komen. Ya. Jika tidak dan lebih besar dari 2 mega atau 3 mega, maka nanti akan langsung ada kondisi berikutnya. Apakah ekstensinya sudah sesuai belum? Oh ternyata sesuai. Langsung dia akan disimpan prosesnya. Jadi dia berdasarkan dari urutannya adalah ukuran dulu, baru dia akan masuk ke bagian ekstensi. Jangan dibalik, ekstensi dulu baru ukuran. Kenapa? Kalau ekstensi sudah terpenuhi, maka dia langsung langsung biasanya menyimpan datanya. Makanya di sini kita lihat dulu mana yang kira-kira yang harus kita tentukan dulu kondisinya, apakah ukuran atau yang bagian ekstensinya dulu. Nah ini kita lihat berdasarkan dari ukuran dulu, baru kita berkaitan dengan ekstensi. Ya, nah ini ya, jadi hasilnya nanti akan proses yang tadi akan masuk ke dalam situ. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Oke, ada yang tanyakan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita bagian kesimpulannya. Jadi di dalam mengupload file itu pasti kita harus menyimpulkan ada beberapa ya poinnya. Pertama adalah ekstensi. Ya. Ekstensi itu penting, kenapa? Karena terkait dengan apa yang ingin kita dokumen yang kita akan upload. Ya. Tadi ada pertanyaan tadi menyangkut dokumen, misalnya selain gambar bisa nggak? Ya, itu dia. Misalnya dokumennya berupa doc, bisa berupa video, bisa berupa MP4, MP3, musik, itu semua kan bisa diupload. Nah, itu adalah berkaitan dengan ekstensi pertama. Kedua, berkaitan proses pada saat mengupload itu. Kita membutuhkan namanya di bagian formnya itu butuhkan adalah in-type multi-part form data. Kenapa itu penting? Karena berkaitan dengan penggunaan kode program itu memang harus menggunakan itu. Kalau nggak ada, otomatis tidak bisa mengupload dan tidak bisa ditampilkan lagi. Ya, itu dia. Kemudian yang ketiga apa? Ada namanya mau upload file, di mana itu yang khusus memindahkan data itu ke dalam folder yang tepat penampungan. Jadi ada foldernya apa yang kita butuhkan. Tadi misalnya kita membuat foldernya adalah gambar, jadi itu letaknya di folder. Oke, itu dia kesimpulan ini. Semoga apa yang saya jelaskan pada hari ini itu sudah bermanfaat dan mungkin bisa nanti kita akan praktekkan lebih jauh.